Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Kwartrizana. Di sini saya akan memandu Anda di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai interpreter. Selamat datang di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser memiliki sejarah yang panjang dimulai sejak tahun 1920-an pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Maret 1980, pemerintah Indonesia meresmikan 5 kawasan suaka alam termasuk Taman Nasional Gunung Leuser sebagai Taman Nasional melalui SK Menteri Pertanian nomor 811 KPTS UM 2 1980. Taman Nasional Gunung Leuser memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bervariasi. Flora yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser termasuk ke dalam flora Sumatera dan erat hubungannya dengan flora di Semenanjung Malaysia, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan bahkan Filipina. Fauna yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser memiliki keberagaman juga. Ditinjau dari segi geografi satwa, Pulau Sumatera digolongkan ke dalam subregional Malaysia, sedangkan di Pulau Sumatera dapat ditetapkan 2 garis batas fauna, yaitu Pegunungan Bukit Barisan bagian barat dan timur, dan Padang Sidempuan bagian utara dan selatan. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan habitat dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Kawasan ini juga merupakan habitat burung dengan daftar spesies 380 dan 350 diantaranya merupakan spesies yang hidup menetap. Diprediksi bahwa 36 dari 50 jenis burung endemik di Sundaland dapat ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Dari 129 spesies mamalia besar dan kecil di seluruh Sumatera, 65% diantaranya berada di kawasan Taman Nasional ini. Taman Nasional Gunung Leuser dan kawasan di sekitarnya yang disebut sebagai Kawasan Ekosistem Leuser atau KEL merupakan habitat dari gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, orangutan Sumatera, siamang, oa, kedih, dan yang lainnya. Saat ini, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser lebih memfokuskan pengelolaannya pada 4 spesies satwa flagship, yaitu yang pertama, orangutan. Sebaran orangutan di Sumatera bagian utara menurut YLI dan SOCP 2005 terdapat di 7 wilayah. Yang kedua, badak Sumatera. Badak Sumatera beradaptasi dengan baik untuk hidupnya di kawasan hutan pegunungan yang padat. Catatan sejarah menyatakan bahwa keberadaan badak Sumatera ini terdapat di hampir seluruh wilayah-wilayah terpencil di Sumatera dan Taman Nasional Gunung Leuser, merupakan tempat dengan dokumentasi yang baik. Dijelaskan bahwa di masa lalu badak Sumatera dapat dijumpai di hampir seluruh penjuru Taman Nasional, di lembah-lembah maupun di pegunungan sepanjang pantai barat dan dataran rendah di Langkat dan Deli. Ketika survei pertama kali dilakukan di Leuser pada tahun 1930-an, badak sudah menjadi langka di wilayah utara di dekat Blangkejeren. Ditemukan tidak kurang dari 39 individu badak, 12 individu diantaranya adalah anak badak yang lahir pada masa studi. Daerah jelajah badak jantan dapat mencapai areal hutan seluas 2.500 sampai 3.000 hektar, sedangkan badak betina pada luasan 1.000 sampai 1.500 hektar, yang umumnya berpusat pada tempat pengasin atau salt lick area. Yang ketiga yaitu harimau Sumatera. Harimau dijumpai pada kawasan pantai sampai dengan ketinggian 2000 mdpl, baik di hutan sekunder maupun primer. Mereka lebih suka di perbatasan hutan di mana banyak dijumpai hewan pakannya seperti babi hutan. Harimau adalah spesies paling terancam oleh perburuan ilegal dengan menggunakan racun. Perburuan yang berulang-ulang akan menurunkan populasinya, bahkan populasi yang jauh di dalam Taman Nasional. Menurut Griffith, tahun 1999, populasi harimau di Taman Nasional Gunung Leuser pada tahun 1992 diperkirakan mencapai 100 individu. Jumlah ini diduga merupakan separuh dari jumlah populasi 6 tahun sebelumnya. Predator seperti harimau ini merupakan komponen dari ekosistem hutan hujan dataran rendah yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Peranannya sebagai predator terhadap hama babi hutan membantu para petani yang tinggal di sekitar Taman Nasional dari kegagalan panennya akibat serangan babi hutan. Harimau juga akan membantu menjaga keseimbangan populasi babi hutan pada tingkat yang stabil. Yang keempat yaitu gajah Sumatera. Tipe gajah di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan subspesies dari gajah Asia yaitu Elephas maximus sumatranus. Semula jalur jelajahnya meliputi hampir seluruh Sumatera, namun beberapa puluh tahun terakhir jalur jelajahnya menyempit. Gajah Sumatera ini menyukai habitat di hutan hujan dataran rendah dengan drainase tanah yang baik, tetapi dengan dukungan suplai air yang mencukupi.
Kawasan di bawah ketinggian 1000 mdpl ini pun juga harus memiliki cadangan makanan yang disukai oleh gajah. Populasi gajah di Taman Nasional Gunung Leuser diprediksi sebanyak 160-200 individu, dan populasi ini terpisah dalam beberapa kelompok dengan harapan terjadinya interbreeding yang kecil. Pada wilayah Taman Nasional Gunung Leuser terdapat kawasan-kawasan ekowisata. Yang pertama yaitu Tangkahan. Tangkahan berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki daya tarik utama yaitu gajah Sumatera. Pengunjung dapat merasakan memandikan gajah sekaligus menikmati petualangan berpatroli bersama gajah dan pelatihnya menyusuri wilayah Tangkahan. Yang kedua yaitu Bukit Lawang. Bukit Lawang berada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Pengunjung dapat merasakan melihat orangutan semiliar hasil rehabilitasi di habitatnya secara langsung. Selain satwa tersebut, pengunjung dapat menikmati keindahan panorama hutan dengan trekking maupun aktivitas tubing alias menyusuri sungai dengan ban. Kemudian, selain wilayah Tangkahan dan Bukit Lawang, terdapat wilayah Kedah, Batu Kataf, Lawai Gurah, Rantau Sialang, dan Danau Laut Bangko. Itulah beberapa penjelasan mengenai Taman Nasional Gunung Leuser secara umum. Untuk saat ini, Anda semua berada di wilayah Tangkahan. Pariwisata alam Tangkahan merupakan salah satu pariwisata yang menjadi primadona di Taman Nasional Gunung Leuser. Pariwisata ini pertama kali diluncurkan di bulan Februari 2004. Aktivitas yang dapat dilakukan di wilayah Tangkahan ini yaitu pengamatan gajah jinak, jenggal patroli bersama gajah, caving, memancing, tabing, trekking hutan, dan juga camping. Itulah penjelasan mengenai Taman Nasional Gunung Leuser dan juga pariwisata Tangkahan yang ada di dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Menarik bukan? Oleh karena itu, ayo kita ke Taman Nasional. Sampai jumpa!